Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Muhammad As'ari, bukan Ari Azhari, bukan, Muhammad Azhari atau As'ari. Effendi-nya dah? Iya, Effendi. Oh iya. Beserta rumpun keluarga yang ada di rumah ini, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita bertaklim, membacakan doa, membacakan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan menjadi sebuah asbab rumah ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hormat kita sampaikan juga kepada guru-guru kita. Hadir di sini Al-Mukarram. Ini baru Al-Mukarram ini. Al-Mukarram itu artinya yang dimuliakan, yang kita muliakan. Guru kita Al-Ustadz Haji Edi Fahmi Idrus MM, Al-Ustadz Haji Bakri Hermawan LC, kemudian Al-Ustadz Adi Wijaya SPDI, kemudian orang-orang tua kita, pimpinan pengajian Majelis Ta'lim Malam Jumat Haji Rais Cahyandi beserta staf-stafnya, kemudian Kong Bonin yang selalu istiqomah meskipun jauh tetap hadir. Ini satu contoh yang baik itu. Ini tidak ada alasan beliau kalau tidak sakit pasti hadir insya Allah. Kemudian bapak-bapak hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Rumah kita, rumah Pak Sogleng ini kita datangi, tentunya ada satu riwayat. Dulu pernah ada sahabat Rasulullah sering banget kedatangan tamu. Nah, jadi istrinya kesel, ngadu sama Rasulullah. Istri sahabat yang suka menjamu tamu tadi, istrinya kesel, ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kesel sama laki saya, katanya. Kenapa? Kata Rasulullah, tiap hari tamu datang, nggak pernah libur. Kopi disiapin serenteng, bures, air dimasak seember, habis. Tiap hari nggak pernah libur tuh. Bagaimana itu ya Rasulullah? Tiap hari tamu datang, capek saya melayaninya. Kata istri sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab apa-apa, cuma Rasulullah mengatakan begini, kalau begitu besok saya mau datang boleh? Kata Rasulullah. Iya, kalau Rasulullah datang mau boleh lah, tiap hari juga nggak apa-apa. Rasulullah yang datang. Bawa teman boleh? Boleh, kalau Rasulullah yang datang boleh, kata istri seorang sahabat ini. Karena Rasulullah yang datang, dia pun masaklah, masak kambing, karena Rasulullah suka makan kambing. Datang Rasulullah, dibawalah beberapa orang sahabat. Habis makan, habis dijamu, ngobrol ngalur ngidul bla bla bla. Lalu Rasulullah pun mau izin pulang. Lalu Rasulullah mengatakan kepada istri seorang sahabat yang tadi ngomel-ngomel mulu karena tamu
datang tiap hari ke rumah. Kata Rasulullah, nanti kalau saya keluar dari rumah ini, katanya, coba perhatikan apa yang mengikuti saya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Udah tenang aja, lihat aja nanti apa yang ngikutin. Begitu Rasulullah dan para sahabat keluar dari rumah tadi, habis bertamu, ikutlah dari rumah itu kala jengking, ular, semua binatang-binatang berbisa ngikut semua bersama Rasulullah. Ini adalah sebuah cerita dan sebuah gambaran bahwa semua rumah yang sering didatangi tamu dan orang yang senang menjamu tamu, pertama, rumah itu akan dijauhkan Allah dari yang namanya malapetaka. Rumah itu dijauhkan Allah yang dari namanya musibah. Seandainya pun sudah tercatat sebuah musibah buat ahli rumah itu, dengan seringnya tamu datang, tamu itu pulang atau keluar dari rumah itu akan membawa semua musibah-musibah yang ada di rumah itu. Jadi bagi kita yang sering kedatangan tamu, jangan suka kedek. Kalau bisa dijamu tamu, ini tamu datang aku gelas doang enak keluar. Kalau Rasulullah dan para sahabat kalau bukan belum makan belum senang itu. Tapi bukan berarti begini nanti saya datang tamu dimasakin ayam, jangan. Maksudnya jangan ragu-ragu. Pagi-pagi janganlah. Tengah malam, udah, saya ikut nggak? Ini adalah sebuah cerita, bapak-bapak, bahwa rumah yang sering didatangi tamu, jangan takut miskin kita, jangan takut berkurang harta kita. Makanya orang-orang dulu, rumah orang Betawi dulu kan terasnya luas-luas dulu. Ulandongan ya, itu memang sebuah tempat memang disediakan memang untuk kedatangan tamu setiap hari. Jadi kalau mau rumah kita berkah, sering-seringlah menjamu tamu, terutama para ustadz ya Pak. Ustadz ya. Kalau ustadz insya Allah, Pak Pardi baru. Kalau Pak Pardi saya datang nggak pernah nggak ada kopi. Meskipun kadang-kadang kopi nggak ada duit nggak katanya. Jujur dia, insya Allah. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah cerita dan insya Allah hadirnya kita bertamu ke rumah ini dengan sekian banyak, keluarlah hendaknya segala penyakit-penyakit yang ada di rumah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga ada titipan dari ahli bait ini. Jadi malam ini kita mengaji sekaligus syukuran atas kesembuhan anak dari Pak Sogleng yang bernama Aisyah. Kemarin sakitnya bolak-balik sakit mulu. Sakit, alhamdulillah udah sembuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Udah berapa sih putranya? 4. Wah, baru 4. Baru 4. Nabi Yakub anaknya 12. Nabi Adam 40. Nabi Adam 40. Sekali melahirkan 2, sekali melahirkan 2, sekali melahirkan 2. Kembar. Ya semoga dengan syukuran ini, bertasyakuran ini, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Ananda Aisyah ini diberikan Allah sehat yang terus berkepanjangan, tidak sakit-sakit lagi. Kemudian mari kita bacakan suratul Fatihah juga untuk kelangsungan dan kesembuhan Ananda Aisyah, sekaligus juga syukuran atas diterimanya Alizar. Yang mana orangnya nih Alizar? Di IPB Bogor diterima ya. Alhamdulillah, ini Pak Sogleng ini termasuk orang tua yang sukses, cerdas. Orang tuanya juga cerdas, insya Allah. Dan mendoakan untuk Muhammad Syarahil, iya, Syarahil. Apa nih, yang mana orangnya? Ini anak nomor berapa nih? Oh, nomor 1. Lulus apa ini?
Pengumuman beasiswa S2, subhanallah. Di mana? Australia. Kapan berangkat? Masya Allah. Beasiswa ya. Ya, alhamdulillah bersyukur Pak Sogleng, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian kalaupun nanti berangkat Ananda Muhammad Syarahil ini di sana mendapat lindungan dari Allah, mendapat tuntunan, dan jangan lupa tetap istiqomah sholat, karena bagaimanapun sholat itu akan menjaga kita. Mungkin di sana pasti banyak cobaan-cobaan. Jangankan di negara orang, pindah tempat saja kita kadang banyak cobaan. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, berbicara anak, tentunya anak Nabi Yakub itu berapa tadi? Banyaknya 12. Istri Nabi Yakub itu ada 4, tapi yang terkenal 2. Yang paling terkenal namanya Rahil. Kalau orang barat bilang Rachel. Anak beliau 2 orang, satu namanya Nabi Yusuf, satu lagi namanya Bunyamin. Yang lain ibu berarti ada berapa tadi? 10. Salah satunya inilah cikal bakal Bani Israel. Kenapa dikatakan cikal bakal Bani Israel? Karena Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Kalau orang bahasa Ibraninya Ezrael kata mereka. Ezrael itu, Ezra artinya hamba, itu adalah artinya Tuhan. Ezra itu bisa juga artinya kekasih, itu artinya Tuhan. Kalau kita bilang ilahi. Jadi kalau orang sono bilang Elohim, nah kira-kira gitu. Nah jadi Nabi Yakub ini dulu sebelum bicara anak yang 12, Nabi Yakub ini putra dari seorang nabi yang bernama Ishak alaihissalam. Ishak alaihissalam pun sama seperti cerita Nabi Ibrahim, mandul dia. Umur 40 tahun Nabi Ishak menikah, sekian puluh tahun gak punya anak. Berdoa kepada Allah, tiba-tiba diberi Allah lah anak langsung kembar. Langsung diberi nama anak tertua dari yang kembar yang duluan lahir, namanya Is panggilannya, yang kedua namanya Yakub alaihissalam. Begitu besar ini 2 orang anak, satu Is dan Yakub ini. Rupanya Nabi Yakub lebih sayang secara nurani, lebih sayang kepada anak tertuanya yang bernama Is. Jadi kita rupanya kalau punya anak, condong kasih sayang kita kepada seseorang itu lumrah. Bukan berarti kita tidak sayang sama semua anak, tapi ada khusus. Umpamanya Pak Ari lebih sayang kepada anak perempuan umpamanya dibanding anak-anaknya laki-laki yang lain. Itu lumrah. Bukan berarti dibeda-bedakan, tapi itu ada dikasih Allah condong. Maka begitu juga Nabi Yakub lebih condong kasih sayangnya kepada Is, anaknya tertua. Istri Nabi Yakub lebih sayang kepada istri Nabi Ishak lebih sayang kepada Yakub alaihissalam. Begitu tua Nabi Yakub, Allah kasih dia penyakit buta. Butalah Nabi Yakub, udah tua, udah jompo. Dia katakan kepada istrinya, "Hai istriku, panggilkan dulu anak kita yang paling tua yang namanya Is." Kata istrinya, "Mau ngapain manggil dia?" "Aku mau suruh dia mau berburu," kata Nabi Yakub. "Nanti setelah berburu aku mau doakan dia." Karena kecondongan kasih sayang ini, yang dipanggil istri Nabi Ishak bukannya si Is tadi, yang dipanggil malah Yakub alaihissalam. Dipanggil Yakub, "Kop, sini panggil bapak lo sono," katanya. Nabi Yakub yang buta, dia tidak melihat siapa yang hadir. Kata Nabi Yakub, "Ada apa ya?" Pikir Nabi Ishak ini dia anak pertamanya aja nih. "Ada apa ya? Kamu carikan dulu buatku binatang buruan, nanti aku doakan engkau."
Pergilah Nabi Yakub. Pergi Nabi Yakub mencari binatang buruan, dapat binatang buruan, diserahkan kepada ayahandanya yang buta tadi yang bernama Nabi Ishak. Didoakan sama Nabi Ishak. Rupanya cerita ini didengar sama kakaknya yang bernama Is tadi. Marahlah kakaknya, cemburu, iri hati dan seterusnya, sehingga adiknya tadi yang didoakan ayahnya tadi ingin dibunuhnya. Berantem mereka, berkelahi. Kebetulan Is ini mempunyai tubuh kekar yang kuat, sementara Nabi Yakub agak sedikit letoy, lemah, kecil orangnya. Karena si Is ini besar, Yakub kecil, Yakub takut, kaburlah dia. Makanya kalau malam dia ngumpet, siang dia ngumpet, malam dia jalan. Siang dia ngumpet, malam dia jalan, takut sama kakaknya. Sehingga tergelarlah Yakub ini Israel. Israel itu bisa diartikan berjalan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi asra. Israel itu bisa diartikan berjalan malam. Jadi karena cerita ini tergelarlah Nabi Yakub ini, panggilannya bukan lagi si Yakub tapi panggilannya Israel. Begitulah cerita asal muasal panggilan Israel, berasal dari Nabi Yakub alaihissalam. Selesai ini cerita Nabi Ishak. Lalu Nabi Yakub pun menikah umur 40 tahun, mempunyai seorang istri yang banyaknya 4 orang, tapi yang paling terkenal hanya 2 orang, dan yang paling top lagi yang satu adalah ibunda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Rahil ini adalah wanita yang cantik jelita. Rachel kalau orang barat bilang, Rahil kalau kita bilang, wajar saja anaknya pun ganteng. Nabi Yusuf itu kan ganteng, guanteng, bukan lagi ganteng, guanteng. Kalau ganteng belum ganteng banget, tapi kalau sudah guanteng berarti ganteng banget itu ya, guanteng. Kegantengan Nabi Yusuf itu kata Rasulullah sepertiga dikumpulkan laki-laki tertampan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sepertiganya itu ada kegantengan nama Nabi Yusuf. Masya Allah gantengnya. Tapi kata Rasulullah, aku dan Yusuf bagaikan rembulan dan matahari. Sama gantengnya, tapi bedanya kalau Nabi Yusuf bagaikan rembulan, Rasulullah bagaikan matahari. Maknanya kegantengan Nabi Yusuf ini dipandang semakin cantik, semakin dipandang semakin ganteng. Makanya wajarlah Nabi Yusuf itu sewaktu diperlihatkan sama istri raja itu yang bernama Zulaikha, tersayat tangan mereka tidak sadar saking kan gantengnya. Wah, ini bukan manusia, ini malaikat ini, katanya. Gantengnya Nabi Yusuf itu. Kalau Rasulullah tampannya seperti matahari. Kenapa dikatakan matahari? Tidak berani kita memandang lama, tidak kuat kita memandang lama, karena diberikan Allah mukjizat kewibawaan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga Nabi Yusuf, sepertiga Rasulullah. Separuhnya kegantengannya ada sama Nabi Adam. Habis, nggak ada lagi kita yang ganteng. Separuh diambil Nabi Adam, sepertiga diambil Nabi Yusuf, sepertiga diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis, nggak ada ganteng. Makanya nggak ada yang ganteng kita nih. Ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang matanya belok, ada yang bibirnya dower, ya macam-macam lah. Kepalanya peyang. Nggak ada lagi yang ganteng kita. Habis. Kemudian bicara Nabi Yakub tadi. Setelah Nabi Yakub menikah, punya anak 12, tadi saya katakan, inilah cikal bakal Bani Israel. Cikal bakal Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah 12 orang dan menjadi 12 keturunan. Jadi orang-orang Israel di sana itu keturunan Nabi Yakub itu. Hanya bedanya Nabi Yakub, Bani Israel ini pun yang 12 ini tidak akur. Jangan dikatakan orang Israel itu akur, gak akur mereka. Salah satu bukti, sewaktu cerita Nabi Musa, disingkat-singkat aja, sewaktu Nabi Musa membelah lautan, disuruh sama Allah dengan tongkatnya, Allah kasih 12 jalur, bukan satu jalur, 12 jalur jalan untuk kaum-kaum 12 keturunan Bani Israel tadi.
suku, masing-masing suku 12 jalur untuk 12 suku dari keturunan-keturunan yang 12 Israel tadi. Begitu juga air, waktu dipukulkan Nabi Musa ke gunung, keluar air, 12 mata air yang keluar. Itu untuk 12 suku dari Bani Israel. Rupanya Bani Israel ini tidak akur mereka. Nah, lalu Bani Israel ini ada nama anaknya ada 12, yang paling kita kenal namanya Yahuda. Yahuda ini anak kedua dari yang 12 tadi. Kalau Nabi Yusuf itu anak ke-11. Kalau Yahuda anak kedua, itulah cikal bakal menjadi bangsa Yahudi. Ya, anak Yahuda ini punya keturunan-keturunan, nabinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu dari keturunan dari Yahuda tadi, dari bangsa Yahudi. Mereka sangat mengagungkan keturunan-keturunan mereka. Mereka sangat mengagungkan keturunan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memutus yang namanya membanggakan keturunan. Allah memuliakan seseorang bukan keturunannya. Allah memuliakan seseorang karena ketakwaannya. Bahkan Rasulullah diutus di tanah Arab sana yang tadinya sangat kental yang namanya berbanggaan dengan keturunan. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memutus mata rantai itu. Maka apa yang terjadi pada saat ini yang kita dengar di zaman-zaman sekarang ini, masalah habaib ya, Ba'alawi dan sebagainya, kita menceritakan itu atau mengorek-ngorek itu pun bukan menambah keimanan kita, untuk mengetahui itu pun bukan mengurangi keimanan kita. Kita menghormati orang, mencintai seseorang bukan karena dia keturunan, tapi karena pertama ketakwaannya kepada Allah, yang kedua karena keilmuannya. Meskipun ada satu hadis, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak punya keturunan laki-laki. Semua keturunan Rasulullah laki-laki kan meninggal dunia waktu kecil. Tinggallah keturunan dari anak perempuannya yang bernama Fatimah. Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunannya lah menjadi sekarang keturunan-keturunan. Ada sebuah hadis mengatakan, Rasulullah mengatakan semua orang keturunannya atau nasabnya dari ayahnya, tapi khusus kepada Fatimah dan khusus kepada Ali dan keturunannya nasabnya bersumber kepadaku. Ada memang hadisnya itu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, maka dari kisah ini bahwa ada satu kesimpulan yang kita ambil. Pertama, orang-orang Israel itu memang orang-orang yang paling bandel. Memang sudah bandel, sampai-sampai Allah membuat sebuah surah yang namanya Bani Israel. Saking bandelnya mereka. Di mana kebandelan mereka? Ada satu cerita. Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa sudah menyelamatkan kaum Bani Israel, kaum Bani Israel dari kerjaan Fir'aun. Begitu mereka selamat, mereka dituntun oleh Nabi Musa bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Musa, mereka melihat bagaimana akhlak Nabi Musa alaihissalam. Ditinggal Nabi Musa 40 hari doang. 40 hari nggak lama. Sewaktu Nabi Musa menerima wahyu di bukit apa namanya Ustaz? Tursina. Tinggalkan, dipesan sama Nabi Musa, ya Harun, aku tinggalkan kaum kita ini sebentar 40 hari, tolong dibina. Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa. Begitu tinggal 40 hari, apa yang terjadi? Yang terjadi semua kaumnya banyak kafir lagi, Masya Allah. Kafir lagi. Ada yang menyembah patung lah, ada yang menyembah anak sapi lah. Itu yang dipengaruhi sama Samiri masa itu, bahwa mereka membuat anak patung sapi dari emas. Bayangkan bagaimana bandelnya kaum Bani Israel ini, bandelnya kelewatan. Saking bandelnya mereka melihat bagaimana wahyu, bagaimana akhlak Nabi Musa, tapi mereka tidak mau
taat kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Kita salah satu orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang dirindukan Rasulullah, sebagaimana sebuah hadis mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kata Rasulullah. Kalian ini sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat mukjizat yang diberikan Allah kepadaku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita ini adalah saudara-saudara Rasulullah, orang-orang yang dirindukan Rasulullah, bukan seperti orang-orang Bani Israel. Mereka melihat langsung mukjizat Rasul mereka tidak beriman. Tapi kita adalah orang-orang yang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat mukjizat Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah. Apabila jangankan bertemu dengan Rasulullah, melihat makamnya meneteskan air mata kita. Saya kemarin waktu umrah kemarin, saya alhamdulillah di Madinah itu ada 4 hari kalau nggak salah ya, di sana 4 kali 5. Setiap sholat saya pasti ziarah, setiap ziarah ke makam Rasulullah pasti saya menangis. Itu nggak dibuat-buat. Memang salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita wajarlah kita berbangga diri menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat nabi-nabi sebelumnya. Kenapa bangga kita? Kita mencintai nabi kita meskipun kita tidak bertemu dengan nabi kita itu sendiri. Ini saja dulu menjadi sebuah motivasi buat kita. Semoga salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi asbab kita mendapatkan syafaat besok di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.